Apakah Anda tahu bahwa ada satu makanan sederhana yang bisa membantu mengatur gula darah lansia dan bahkan mencegah diabetes tipe 2? Jawabannya ada pada telur. Tapi tunggu dulu. Bagaimana caranya telur bisa jadi solusi alami untuk kesehatan gula darah? Simak video ini untuk temukan jawabannya dan kenali manfaat luar biasa dari telur yang mungkin belum Anda ketahui. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Juga, tinggalkan komentar di bawah. Kami ingin tahu dari mana Anda menonton video ini dan berapa umur Anda. Bagikan pengalaman atau tips kesehatan Anda. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat sehat. Diabetes tipe 2 adalah salah satu penyakit kronis yang paling umum ditemukan pada lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan fisiologis yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk cara tubuh mengatur gula darah. Pada usia yang lebih tua, kemampuan tubuh untuk memproduksi insulin atau merespons insulin yang diproduksi berkurang. Insulin adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah dengan memungkinkan gula, glukosa, masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi. Ketika produksi insulin menurun atau tubuh tidak dapat merespons insulin secara efektif, kadar gula darah pun meningkat, yang dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang meningkatkan risiko lansia terkena diabetes tipe 2. Salah satunya adalah penurunan aktivitas fisik. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang cenderung lebih sedikit bergerak, yang berakibat pada penurunan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kurang gerak ini juga dapat menyebabkan peningkatan berat badan, yang merupakan faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2. Kelebihan berat badan atau obesitas dapat meningkatkan resistensi insulin, sehingga tubuh membutuhkan lebih banyak insulin untuk mengatur gula darah. Selain itu, pola makan yang tidak sehat juga berkontribusi besar terhadap meningkatnya risiko diabetes pada lansia. Diet tinggi karbohidrat olahan, gula, dan lemak jenuh dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam. Lansia seringkali lebih sulit mengatur pola makan mereka, terutama jika mereka sudah terbiasa dengan makanan yang kurang sehat. Makanan yang mengandung banyak gula atau tepung putih, seperti roti putih, pasta, dan makanan manis, cepat diserap tubuh dan menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak sehat. Pada lansia, proses pencernaan juga cenderung lebih lambat, yang membuat lonjakan gula darah lebih lama bertahan. Selain faktor-faktor tersebut, genetika juga berperan dalam meningkatkan risiko diabetes tipe 2 pada lansia. Jika seseorang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2, maka kemungkinan besar mereka juga akan mengembangkan kondisi yang sama seiring bertambahnya usia. Faktor genetik ini, meskipun tidak bisa diubah, berperan besar dalam menentukan bagaimana tubuh merespons insulin dan mengatur gula darah. Namun, meskipun ada berbagai faktor risiko, penting untuk diketahui bahwa diabetes tipe 2 pada lansia tidak selalu tak terhindarkan. Meskipun usia tidak bisa dihindari, ada langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2. Salah satu langkah penting adalah dengan memperbaiki pola makan dan memasukkan makanan yang dapat membantu mengatur gula darah. Salah satunya adalah telur. Telur mengandung protein dan lemak sehat yang dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi kemungkinan terjadinya lonjakan gula darah. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk menjaga gaya hidup sehat yang mencakup diet yang sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi gejala diabetes sedini mungkin. Menjaga berat badan yang sehat, makan makanan bergizi, dan menghindari kebiasaan makan yang buruk adalah langkah-langkah yang dapat membantu lansia menghindari diabetes tipe 2, bahkan di usia lanjut. Seperti yang telah kita bahas, lansia memang lebih rentan terhadap diabetes tipe 2 karena berbagai faktor, termasuk penurunan sensitivitas insulin dan perubahan metabolisme tubuh. Tapi, ada kabar baik. Ada solusi alami yang bisa membantu mengatur gula darah dengan lebih efektif. Salah satunya adalah telur, yang ternyata memiliki banyak manfaat luar biasa dalam mengontrol kadar gula darah. Yuk, kita bahas bagaimana kandungan telur bisa memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Telur adalah makanan yang seringkali dianggap sederhana, tetapi memiliki berbagai manfaat luar biasa, terutama dalam membantu mengatur kadar gula darah, khususnya bagi lansia yang berisiko diabetes tipe 2. Meskipun telur memiliki kandungan kalori yang relatif rendah, kandungan nutrisi yang ada di dalamnya sangatlah padat dan bermanfaat bagi tubuh. Salah satu keunggulan utama telur
adalah kandungan protein yang sangat tinggi. Protein berperan penting dalam memperlambat proses pencernaan, yang pada gilirannya membantu mengontrol lonjakan gula darah setelah makan. Ketika kita mengonsumsi makanan tinggi protein, seperti telur, tubuh kita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna makanan tersebut. Ini menyebabkan gula yang terkandung dalam makanan dilepaskan lebih perlahan ke dalam aliran darah. Hasilnya, kadar gula darah tidak melonjak tajam setelah makan, dan insulin pun dapat bekerja lebih efisien dalam mengatur gula darah. Proses pencernaan yang lebih lambat ini juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama, mengurangi rasa lapar yang bisa menyebabkan konsumsi makanan berlebihan atau camilan yang tidak sehat. Selain protein, lemak sehat yang terkandung dalam telur juga memiliki peran penting dalam mengatur gula darah. Lemak sehat, seperti asam lemak omega-3 yang ada dalam kuning telur, dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin yang baik memungkinkan tubuh untuk memproses gula darah dengan lebih efisien, sehingga membantu menghindari kadar gula darah yang terlalu tinggi. Lemak sehat juga membantu menstabilkan energi sepanjang hari, mencegah fluktuasi yang besar dalam gula darah yang bisa memicu rasa lelah, lapar, atau bahkan peningkatan risiko diabetes. Selain itu, telur mengandung kolin, zat gizi penting yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung kesehatan otak dan hati. Kolin juga berfungsi membantu metabolisme lemak dan mencegah penumpukan lemak di hati. Kondisi hati yang sehat sangat penting bagi pengaturan gula darah, karena hati berperan dalam penyimpanan dan pelepasan gula darah ke dalam tubuh. Kolin juga dapat mendukung fungsi insulin, yang memungkinkan tubuh menggunakan gula dengan lebih efektif. Vitamin dan mineral dalam telur juga turut berperan dalam mendukung pengaturan gula darah. Telur mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin B12, selenium, dan vitamin D yang mendukung sistem kekebalan tubuh, memperbaiki metabolisme, dan mengurangi peradangan. Peradangan kronis dapat memengaruhi sensitivitas insulin, dan dengan mengurangi peradangan, telur dapat membantu tubuh merespons insulin dengan lebih baik. Selain itu, telur memiliki indeks glikemik yang rendah, yang berarti konsumsi telur tidak menyebabkan lonjakan besar dalam kadar gula darah. Ini membuat telur menjadi pilihan makanan yang sangat baik bagi lansia yang berisiko diabetes tipe 2, karena makanan dengan indeks glikemik rendah cenderung lebih aman dalam menjaga kadar gula darah stabil. Indeks glikemik yang rendah mengindikasikan bahwa makanan tersebut memiliki dampak minimal terhadap peningkatan gula darah, yang sangat penting dalam pengelolaan diabetes. Dengan semua kandungan nutrisi tersebut, telur merupakan pilihan makanan yang sangat baik untuk dimasukkan dalam pola makan lansia, khususnya mereka yang berisiko diabetes tipe 2. Menambahkan telur ke dalam diet sehari-hari dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mendukung metabolisme tubuh, serta memberikan energi yang bertahan lebih lama tanpa memicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Sebagai tambahan, telur mudah diolah dan bisa dimasukkan dalam berbagai jenis hidangan sehat, menjadikannya makanan yang fleksibel dan bergizi. Telur memang mengandung banyak nutrisi yang sangat bermanfaat, seperti protein dan lemak sehat yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari telur, cara kita mengonsumsinya juga perlu diperhatikan. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan telur ke dalam diet harian? Mari kita bahas beberapa cara sehat untuk menikmati telur dan mendapatkan manfaatnya. Mengonsumsi telur sebagai bagian dari diet harian dapat memberikan banyak manfaat bagi lansia, khususnya yang berisiko diabetes tipe 2. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal, cara mengonsumsi telur juga sangat penting. Berikut adalah beberapa cara sehat dan praktis untuk mengintegrasikan telur dalam pola makan lansia agar bisa mengatur gula darah dengan lebih baik. 1. Pilih metode memasak yang sehat. Cara memasak telur sangat memengaruhi kandungannya. Untuk lansia yang berisiko diabetes, disarankan untuk memilih metode memasak yang lebih sehat seperti merebus, memanggang, atau mengukus telur. Metode ini tidak menambah banyak kalori atau lemak tambahan yang bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan lainnya. Sebaiknya hindari menggoreng telur dengan minyak atau mentega yang berlebihan, karena tambahan lemak tidak sehat dapat mengurangi manfaat baik yang diberikan telur. Sebagai contoh, telur rebus adalah pilihan yang sangat baik. Telur rebus mengandung semua nutrisi yang bermanfaat dari telur tanpa tambahan kalori atau lemak yang berlebihan. Anda juga bisa mencoba telur orak-arik dengan sedikit minyak zaitun atau menggunakan metode memanggang telur dalam oven bersama sayuran, yang memberikan rasa lezat dan kaya gizi. 2. Kombinasikan dengan sayuran. Untuk membuat telur lebih bergizi dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil,
Anda dapat mengombinasikannya dengan sayuran berwarna-warni seperti spinach, bayam, brokoli, tomat, dan paprika. Sayuran ini kaya akan serat, yang dapat memperlambat proses pencernaan, mencegah lonjakan gula darah setelah makan, dan membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Misalnya, Anda bisa membuat omelet sayuran yang terdiri dari telur, bayam, tomat, dan jamur. Makanan ini tidak hanya kaya protein, tetapi juga memberikan manfaat serat yang dapat meningkatkan pencernaan dan mengatur gula darah. Penambahan sayuran ini juga memberikan vitamin dan mineral tambahan yang mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. 3. Konsumsi saat sarapan. Waktu makan juga memainkan peran penting dalam mengatur gula darah. Mengonsumsi telur pada waktu sarapan adalah pilihan yang sangat baik. Saat sarapan, telur yang kaya protein akan membantu Anda merasa kenyang lebih lama, mencegah rasa lapar yang berlebihan, dan menghindari konsumsi makanan ringan yang tidak sehat. Karena telur memperlambat pencernaan, mereka juga mengurangi lonjakan gula darah yang sering terjadi setelah makan pagi. Menambahkan telur dalam sarapan juga memberi energi yang bertahan lama, tanpa menyebabkan fluktuasi gula darah yang tajam. Anda bisa membuat telur rebus atau scrambled eggs dengan sedikit sayuran sebagai pilihan sarapan yang sehat dan mengenyangkan. 4. Pertimbangkan telur sebagai camilan sehat. Telur juga bisa dijadikan camilan sehat di antara waktu makan utama. Dengan kandungan protein yang tinggi, telur membantu mengatur gula darah dan menjaga kadar energi tetap stabil. Cobalah untuk mengonsumsi telur rebus sebagai camilan di sore hari. Dengan cara ini, Anda tidak hanya merasa kenyang, tetapi juga membantu menghindari camilan manis atau makanan olahan yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah. 5. Jangan lupakan porsi yang tepat. Meskipun telur memberikan banyak manfaat, penting juga untuk memperhatikan porsi. Konsumsi telur sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian, terutama untuk lansia yang mungkin memiliki kondisi kesehatan lain yang perlu dipertimbangkan. Secara umum, 2 hingga 3 butir telur per hari adalah porsi yang sehat dan cukup untuk memberikan manfaat maksimal tanpa berisiko berlebihan. Sebagai contoh, Anda bisa menyantap 2 butir telur rebus pada sarapan atau membuat omelet sayuran dengan 1 butir telur dan tambahan sayuran. Jika Anda memiliki masalah kesehatan lain seperti kolesterol tinggi, konsultasikan dengan dokter untuk memastikan porsi yang sesuai. 6. Kombinasikan dengan sumber karbohidrat sehat. Telur tidak mengandung banyak karbohidrat, yang merupakan faktor penting untuk menjaga gula darah stabil. Namun, untuk membuat hidangan lebih seimbang, Anda bisa mengombinasikan telur dengan karbohidrat kompleks seperti roti gandum atau nasi merah. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat daripada karbohidrat sederhana, yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Misalnya, Anda bisa membuat telur orak-arik dengan roti gandum untuk sarapan. Kombinasi ini memberi Anda keseimbangan protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks yang akan membantu menjaga gula darah tetap terkendali sepanjang hari. Sudah tahu cara yang tepat untuk mengonsumsi telur. Tapi bagaimana kita bisa memastikan pola makan kita tetap seimbang untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil? Telur bisa menjadi bagian dari pola makan sehat yang lebih luas. Di poin berikutnya, kita akan membahas bagaimana telur bisa berfungsi sebagai bagian dari diet yang mendukung kesehatan jangka panjang, terutama untuk lansia yang berisiko diabetes tipe 2. Bagi lansia yang berisiko diabetes tipe 2, pola makan yang sehat dan seimbang sangat penting untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mencegah komplikasi. Telur, yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah bagian dari pola makan sehat. Namun untuk mencapai hasil maksimal, sangat penting untuk memperhatikan keseimbangan antara berbagai jenis makanan yang dikonsumsi. Diet yang tepat dapat mengurangi risiko diabetes, meningkatkan kualitas hidup, dan memperbaiki kesehatan secara keseluruhan. Mari kita lihat bagaimana pola makan yang seimbang bisa membantu mengatur gula darah lansia. 1. Makanan yang mengatur gula darah. Salah satu kunci utama dalam mengatur gula darah adalah memilih makanan dengan indeks glikemik rendah. Indeks glikemik, IG, menunjukkan seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Makanan dengan IG rendah, seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh, membantu mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba, yang seringkali menjadi masalah bagi penderita diabetes tipe 2. Dalam pola makan lansia, makanan dengan IG rendah sangat disarankan untuk mengurangi fluktuasi kadar gula darah sepanjang hari. Sayuran hijau, seperti bayam, brokoli, dan selada, adalah pilihan makanan dengan IG rendah yang kaya akan serat, vitamin,
dan mineral. Sayuran ini tidak hanya membantu mengatur gula darah tetapi juga memberikan nutrisi penting yang mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Biji-bijian utuh, seperti oats, beras merah, dan quinoa, juga kaya akan serat dan memiliki IG rendah, yang membantu memperlambat pencernaan dan penyerapan gula ke dalam darah. Kacang-kacangan, seperti kacang almond, kacang hijau, dan kacang merah, juga mengandung protein dan serat yang dapat memperlambat proses pencernaan dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 2. Menjaga porsi dan frekuensi makan. Selain memilih jenis makanan yang tepat, penting juga untuk memperhatikan porsi dan frekuensi makan. Makan dalam porsi kecil namun sering dapat membantu mengatur gula darah dan mencegah lonjakan gula yang tajam setelah makan besar. Lansia dengan risiko diabetes sebaiknya mengonsumsi makanan dalam jumlah kecil 4-6 kali sehari. Ini akan membantu menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah rasa lapar yang berlebihan, yang dapat menyebabkan konsumsi makanan berlebihan dan memicu lonjakan gula darah. Makan dalam porsi kecil juga membantu mencegah kelebihan kalori yang bisa meningkatkan berat badan. Menjaga berat badan yang sehat sangat penting bagi lansia yang berisiko diabetes, karena kelebihan berat badan meningkatkan resistensi insulin, yang bisa memperburuk pengelolaan gula darah. Oleh karena itu, makan dengan porsi terkontrol dan frekuensi yang tepat adalah salah satu cara efektif untuk mengatur gula darah lansia. 3. Pentingnya protein dan lemak sehat. Lansia yang berisiko diabetes tipe 2 perlu memperhatikan asupan protein dan lemak sehat dalam diet mereka. Protein membantu memperlambat proses pencernaan dan memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, yang sangat penting untuk mencegah lonjakan gula darah yang tajam. Sumber protein yang baik untuk lansia termasuk daging tanpa lemak, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Telur, yang telah dibahas sebelumnya, adalah sumber protein yang sangat baik dan dapat dimasukkan dalam diet harian lansia. Selain itu, lemak sehat juga sangat penting untuk mendukung keseimbangan gula darah. Lemak sehat, seperti omega-3 yang ditemukan dalam ikan salmon, alpukat, dan minyak zaitun, dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin yang lebih baik memungkinkan tubuh untuk memproses gula darah dengan lebih efisien, yang sangat penting bagi lansia yang berisiko diabetes. 4. Menghindari makanan yang meningkatkan gula darah. Selain menambah makanan sehat, penting juga untuk menghindari makanan yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan seperti roti putih, kue, makanan manis, dan minuman manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam dan memperburuk pengelolaan diabetes. Makanan ini memiliki indeks glikemik tinggi, yang artinya cepat dicerna dan meningkatkan gula darah dengan cepat. Makanan cepat saji dan makanan tinggi lemak trans seperti keripik, makanan gorengan, dan makanan olahan juga sebaiknya dihindari. Lemak jenuh dan trans dalam makanan ini tidak hanya meningkatkan risiko penyakit jantung tetapi juga mengurangi sensitivitas insulin, yang memperburuk pengelolaan gula darah. Mengurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh adalah langkah penting dalam mencegah lonjakan gula darah yang berbahaya. 5. Peran air putih dalam pengelolaan gula darah. Selain perhatian terhadap jenis dan porsi makanan, hidrasi yang baik juga sangat penting dalam mengatur gula darah. Lansia seringkali tidak merasa haus meskipun tubuh mereka membutuhkan cairan, yang bisa mempengaruhi fungsi ginjal dan keseimbangan gula darah. Mengonsumsi air putih secara cukup setiap hari membantu menjaga fungsi ginjal yang optimal dan membantu tubuh memproses gula darah dengan lebih efisien. Air putih juga mendukung metabolisme tubuh dan membantu menjaga keseimbangan elektrolit yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Telur tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan banyak keuntungan jangka panjang. Dengan kandungan gizi yang lengkap, telur dapat membantu menjaga kesehatan jantung, otak, otot, dan tulang lansia, sambil terus menjaga gula darah tetap stabil. Jadi, mari kita lihat lebih dalam bagaimana telur bisa memberikan manfaat kesehatan yang berkelanjutan untuk tubuh kita di masa depan. Mengonsumsi telur secara rutin bukan hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam mengatur gula darah, tetapi juga memiliki dampak positif dalam jangka panjang untuk kesehatan lansia, khususnya yang berisiko diabetes tipe 2. Selain membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, telur juga berperan penting dalam memperbaiki metabolisme tubuh secara keseluruhan dan mendukung kesehatan jangka panjang. 1. Menjaga kesehatan jantung. Salah satu manfaat utama telur untuk lansia adalah kemampuannya dalam mendukung kesehatan jantung. Meskipun telur mengandung kolesterol,
Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah moderat tidak menyebabkan peningkatan kadar kolesterol jahat, LDL, pada sebagian besar orang. Sebaliknya, telur mengandung lemak sehat seperti asam lemak omega-3, yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ini sangat penting bagi lansia, karena mereka lebih rentan terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah, yang seringkali menjadi komplikasi dari diabetes tipe 2. Dengan meningkatkan keseimbangan kolesterol dalam tubuh, telur berkontribusi pada penurunan risiko penyakit jantung dan stroke, dua kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi lansia. Lemak sehat yang ada dalam telur juga dapat mengurangi peradangan, yang merupakan faktor risiko utama bagi banyak penyakit kronis. 2. Meningkatkan fungsi otak dan memori. Seiring bertambahnya usia, banyak lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi otak, termasuk memori dan kemampuan kognitif. Kolin, yang ditemukan dalam jumlah tinggi di kuning telur, memainkan peran penting dalam memelihara kesehatan otak. Kolin membantu pembentukan neurotransmitter asetilkolin, yang penting untuk memori dan fungsi kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa kolin dapat membantu memperlambat penurunan kognitif yang terkait dengan penuaan dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Oleh karena itu, konsumsi telur secara rutin dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam menjaga fungsi otak yang optimal bagi lansia. 3. Menjaga massa otot. Lansia cenderung kehilangan massa otot seiring bertambahnya usia, sebuah kondisi yang dikenal dengan istilah sarkopenia. Kehilangan massa otot ini bisa mempengaruhi mobilitas, keseimbangan, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Telur, yang kaya akan protein, sangat bermanfaat untuk membantu memelihara dan membangun massa otot. Protein dalam telur mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Dengan mengonsumsi telur secara teratur, lansia dapat mempertahankan kekuatan otot mereka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Selain itu, telur juga membantu proses pemulihan otot setelah beraktivitas fisik, yang sangat penting untuk lansia yang masih aktif bergerak. 4. Meningkatkan kesehatan tulang. Kesehatan tulang adalah masalah utama bagi lansia, terutama mereka yang berisiko osteoporosis atau patah tulang. Telur mengandung vitamin D dalam jumlah yang cukup, yang sangat penting untuk penyerapan kalsium dalam tubuh. Kalsium adalah mineral utama yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang yang sering terjadi pada lansia. Dengan konsumsi telur yang cukup, lansia dapat mendukung kesehatan tulang mereka dalam jangka panjang, mengurangi risiko patah tulang, dan meningkatkan kepadatan tulang. Meskipun telur tidak mengandung banyak kalsium, kandungan vitamin D dalam telur membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih efisien dari sumber makanan lain. 5. Membantu menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan yang sehat adalah tantangan tersendiri bagi banyak lansia. Salah satu cara terbaik untuk menjaga berat badan ideal adalah dengan mengontrol rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang. Telur, yang kaya akan protein dan lemak sehat, memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat mengurangi keinginan untuk makan camilan yang tidak sehat atau makan berlebihan. Mengonsumsi telur dalam sarapan dapat membantu lansia merasa kenyang lebih lama dan menghindari konsumsi makanan yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah atau kenaikan berat badan yang tidak sehat. Dengan mengatur porsi makan dengan bijak dan memasukkan telur ke dalam pola makan yang seimbang, lansia dapat lebih mudah menjaga berat badan yang sehat, yang penting untuk mencegah komplikasi dari diabetes tipe 2. Dengan semua manfaat ini, jelas bahwa telur bukan hanya makanan yang baik untuk mengatur gula darah, tetapi juga untuk mendukung kesehatan lansia dalam jangka panjang. Telur memberikan banyak manfaat yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan jantung, otak, otot, tulang, dan berat badan. Mengonsumsi telur secara rutin dapat menjadi bagian penting dari pola makan sehat untuk lansia yang berisiko diabetes tipe 2 dan berbagai kondisi kesehatan lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, sahabat sehat. Semoga informasi yang kami bagikan tentang manfaat telur untuk mengatur gula darah pada lansia dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi Anda atau orang terdekat. Menjaga kesehatan itu sangat penting, terutama di usia lanjut, dan dengan sedikit perhatian terhadap pola makan yang tepat, kita semua bisa hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, dan pastikan untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Kami selalu berusaha memberikan konten yang berguna dan mudah dipahami untuk membantu Anda menjaga kesehatan.
Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda dengan pola makan sehat atau tips lain yang ingin Anda bagikan. Kami sangat senang bisa berbagi dan berdiskusi dengan Anda. Dan jangan lupa, klik tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video baru. Bersama-sama, kita bisa menjaga kesehatan dengan langkah kecil yang besar manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, semangat, dan selalu berbuat baik untuk tubuh kita.